hari Jumat, keputusan dari Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 kami menjadi tersangka. Harap diingat baik-baik. Saya senang sekali dengan para jurnalis, YouTuber agar menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Ini adalah tanda-tanda langit. Ini adalah tanda-tanda alam. Kita sekarang memasuki perang besar. Perang besar. Rakyat biasa yang diwakili oleh kami berlima bersama para aktivis TPUA. Ini kami rakyat biasa. Kami tidak punya apa-apa. Yang kami lawan siapa? Mantan penguasa yang ternyata masih berkuasa, memiliki 11.000 triliun uang. Itu yang kami lawan. Artinya, ini adalah pengulangan perang yang terjadi 200 tahun yang lalu. 1825. Kita seseorang rakyat maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Dia maju perang dengan keyakinan bahwa dia kalah. Namanya Pangeran Diponegoro. 1825, tepat 200 tahun yang lalu. 5 tahun beliau berjuang, akhirnya wafat dalam kekalahan. Bapak dan Ibu semuanya, sekali lagi saya bukan orang yang pesimis. Saya bukan orang yang optimis. Saya orang yang realistis dan pragmatis. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya. Prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1, fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi karena kami yang akan mengalami, maka kami yang harus melakukan persiapan untuk itu. Kalau saya secara pribadi gampang. Saya masih punya utang 5 S3. Nah, berarti ketika saya di dalam, saya akan selesaikan 5 S3 itu. Kemudian habis itu kan saya cari-cari kesibukan ya. Nah, salah satu dari lawyer yang saya hire untuk menghadapi kasus ini, itu punya 11 master. Namanya Pak Ramdansyah. Nah, ini saya ketantang ya. Oke, kalau gitu saya akan 11 master plus 5 PhD. Jadi itu harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-Din di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Mengapa?
dia menggunakan pasal-pasal besar ini artinya apa Bapak Ibu? Ini artinya jurus dewa mabuk. Dia sudah tidak punya pertahanan apa-apa lagi. Semua kejahatannya sudah kita belejetin di dalam buku ini. Ini kejahatannya sudah kita belejetin di buku ini, buku Jokowi White Paper. Jadi sekarang ini, mulai Kamis 13 November 2025, urusannya sudah bukan soal ijazah. Urusannya sudah bukan soal Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik sekali ya, bagaimana Dr. Tifa menanggapi status tersangkanya ya, karena kasus ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Dan pidato Ibu Dr. Tifa ini sangat berapi-api sekali ya, bagaimana ia membela diri bahwa merasa didiskriminasi ya tentang kasus ini, teman-teman. Bahkan kalau kita mendengar pidato Ibu Dr. Tifa ini sangat luar biasa sekali ya. Bu Tifa mengatakan bahwa akan terus berjuang, tidak gentar ya, karena rakyat Indonesia diwakilkan oleh mereka, teman-teman ya. Mereka ini Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, dan kawan-kawan lainnya yang saat ini menjadi tersangka ya kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dan lainnya. Kemudian kalau kita melihat ya bagaimana mereka ini sangat gencar sekali membongkar, menganalisis ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Bahkan Roy Suryo juga mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang menuduh mereka mengedit ijazah tersebut ya, kemudian menganalisis dan sebagainya. Roy Suryo tegas mengatakan bahwa mereka tidak sama sekali mengedit ijazah tersebut ya, bahwa bahkan mereka itu menganalisis saja, teman-teman. Mereka hanya menganalisis ijazah yang pernah diunggah oleh kader Partai Gajah, kata Roy Suryo ya. Dan Roy Suryo pun seolah-olah tak gentar dengan apa yang terjadi pada mereka saat ini ya. Karena menurut Roy Suryo ya ini masih panjang prosesnya. Ini kan masih tersangka, teman. Kemudian ada penyelidikan yang mereka akan dipanggil, kemudian memberikan keterangan ya, kemudian mungkin berkasnya akan dilengkapi dan kemudian akan diserahkan ke kejaksaan ya, mereka menjadi terdakwa kemudian masuk ke pengadilan, dan di pengadilan inilah kunci semuanya, karena disitulah akan ada pembuktian baik dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan maupun pihak hakim, teman-teman, yang menilai apakah bukti yang mereka bawa ini kuat atau tidak ya kan. Kemudian bahkan Mahfud MD dan Profesor Jimli itu mengungkapkan bahwa pihak kepolisian tidak punya hak untuk membenarkan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu ataupun asli ya, karena yang berhak mengatakan itu palsu atau asli itu adalah pihak pengadilan atau hakim. Kemudian kalau kita melihat rentetan persoalan ini memang cukup panjang ya teman-teman. Bagaimana sudah sejak lama ya ijazah Pak Jokowi ini terus dipermasalahkan. Bahkan dulu pernah juga ya Babang Tri itu menjadi narapidana dengan kasus ini. Kemudian bukan hanya Roy Suryo dan kawan juga yang melaporkan tentang hal ini, teman-teman, tapi banyak juga ya. Bahkan di Solo juga sedang ada persidangan tentang kasus ini ya. Bahkan kalau kita melihat di media sosial, teman-teman, ya banyak juga yang mendukung Roy Suryo dan kawan ini. Mereka mengatakan bahwa harusnya Pak Jokowi lihatkan saja ijazahnya, kan selesai gitu ya. Mereka mengatakan seperti itu, teman-teman ya. Jadi jangan ada tersangka-tersangka lainnya lagi ke depan ya dalam kasus ini ya. Semoga clear ya. Tapi itu adalah hak Pak Jokowi juga tidak menunjukkannya, teman-teman, kecuali yang seperti Pak Jokowi mengatakan, kecuali pengadilan atau hakim yang menyuruh ya, maka ia akan menunjukkannya. Kita tunggu saja sampai
masuk ke persidangan ya, karena ini semakin seru ya. Kita yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik dan ini akan mungkin akhir dari cerita ijazah Pak Jokowi ini ya. Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan ini akan menerima vonis penjara atau dibebaskan, ya kita tunggu saja ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.